Following Russia's military attack on Sebelumnya, Ukraine Presiden on Joko February Widodo mengungkapkan 24, situasi Western dunia countries saat were ini quick dalam to masa agree to sulit. sanctions Ancaman Moscow krisis in early March, Bahkan not IMF knowing how pangan, extreme the response might be. ancaman krisis energi, Krisis energi global yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengakibatkan harga energi di seluruh dunia melonjak. Krisis energi global merupakan sebuah krisis yang terjadi akibat adanya gangguan atau kekurangan pada penyediaan pasokan sumber daya energi secara global. Nah, kira-kira apa sih penyebab krisis energi global ini bisa terjadi? Dan kira-kira bagaimana dampaknya terhadap perekonomian terbuka di Indonesia, terutama dalam kegiatan ekspor batubara di Indonesia? Yuk, simak video berikut. Nah, sebelum masuk ke analisis pengaruh krisis energi global terhadap keseimbangan perekonomian terbuka di Indonesia, kita harus mengerti terlebih dahulu nih, kira-kira pengertian perekonomian terbuka itu apa sih? Nah, perekonomian terbuka menurut Menkyu dalam bukunya yang berjudul Principle of Economic adalah sistem di mana suatu negara tidak hanya menjalankan kegiatan ekonominya di dalam negeri, tetapi juga menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan ini bisa berupa perdagangan barang dan jasa, aliran investasi, atau bahkan perpindahan tenaga kerja. Dengan terbukanya akses ke pasar internasional, negara memiliki peluang untuk memperluas pertumbuhan ekonominya, terutama melalui kerjasama dan pertukaran teknologi. Namun, keterbukaan ini juga bisa menimbulkan resiko, karena perekonomian domestik menjadi lebih rentan terhadap gejolak dari luar negeri. Krisis ini bermula pada tahun 2021 ketika pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terjadi secara cepat di berbagai negara. Permintaan energi meningkat drastis, sementara pasokan belum sepenuhnya pulih. Situasi ini kian memburuk akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022. Rusia sebagai salah satu pemasok utama energi dunia, khususnya minyak dan gas alam, mendapat sanksi dari negara-negara barat. Akibatnya, pasokan energi dunia terganggu, sementara ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia sebelumnya mencapai hingga 40%. Larangan impor, embargo, hingga pembatasan investasi ke sektor energi Rusia menyebabkan lonjakan harga energi global. Selain faktor geopolitik, krisis ini diperparah oleh abnormalitas iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Cuaca ekstrim seperti musim dingin yang membekukan turbin angin menghambat pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Beberapa negara pun kembali mengandalkan batu bara dan bahkan ada yang memperpanjang umur pembangkit listrik tenaga nuklir mereka. Kondisi tersebut mendorong harga batu bara global naik tajam. Nah, sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup besar dari situasi ini. Harga yang tinggi berdampak langsung pada nilai ekspor batu bara Indonesia. Menurut data BPS, pada tahun 2022, total volume ekspor batu bara Indonesia mencapai sekitar 360 juta ton, dengan nilai FOB sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, didorong oleh lonjakan permintaan dari Tiongkok, India, dan juga negara-negara di Eropa. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, nilai ekspor batu bara Indonesia naik drastis sebesar 78%, meskipun volume ekspor hanya naik 4%. Artinya, kenaikan nilai ekspor lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga, bukan oleh kenaikan jumlah. Namun, pada tahun 2023 terjadi perubahan, di mana nilai ekspor FOB menurun hingga 27%, meskipun volume ekspor justru naik hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa harga batu bara kembali turun setelah puncak krisis mereda. Peningkatan nilai ekspor batu bara tersebut menjadi salah satu pendorong utama tercapainya surplus perdagangan di Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2021 sampai 2022. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan tertinggi dalam sejarah, yaitu sebesar 54,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, total ekspor nasional juga melonjak tajam pada tahun 2022. Ekspor di Indonesia mencapai 291,9 miliar dolar atau naik sekitar 26% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor komoditas, terutama batu bara dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Peningkatan kinerja ekspor ini juga sangat berdampak pada nilai tukar rupiah. Meskipun secara nominal
rupiah sedikit melemah dari rata-rata 14.308 per dolar Amerika Serikat di tahun 2021 menjadi sekitar 14.853 dolar di tahun 2022. Namun jika kita lihat lebih luas, rupiah tetap tergolong stabil dibandingkan banyak negara lain yang mengalami depresiasi tajam di tengah gejolak ekonomi global. Meskipun pada masa krisis energi global Indonesia justru memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan, terutama melalui peningkatan ekspor batu bara, namun keuntungan jangka pendek ini menyimpan risiko ketidakseimbangan dalam jangka panjangnya. Ketergantungan terhadap ekspor batu bara berpotensi untuk menghambat upaya transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di sisi lain, lonjakan permintaan global memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan pembatasan ekspor pada awal tahun 2022 guna menjaga ketersediaan pasokan energi dalam negeri. Kebijakan ini sempat menimbulkan ketegangan dengan negara-negara pengimpor, mencerminkan kompleksitas dalam sistem perekonomian terbuka, di mana dinamika antara kebutuhan domestik dan tekanan eksternal seringkali menciptakan dilema kebijakan. Krisis energi ini secara nyata mempengaruhi keseimbangan ekonomi terbuka Indonesia. Salah satunya tercermin dari bergesernya permintaan agregat atau aggregate demand ke arah kanan. Pergeseran ini ditandai oleh meningkatnya nilai ekspor batu bara yang pada gilirannya memperkuat neraca perdagangan nasional dan menopang penguatan nilai tukar rupiah. Nah, dari penjelasan yang sudah kita simak bersama tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya krisis energi global memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, terutama karena kenaikan harga. Selain itu, juga surplus neraca perdagangan Indonesia juga ikut meningkat tajam, yang berturut-turut menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi terbuka. Namun, keuntungan ini juga menyimpan risiko jangka panjang seperti hambatan transisi energi dan potensi konflik antara kebutuhan domestik dan juga ekspor, seperti yang terjadi saat pembatasan ekspor batu bara pada awal 2022.